gitu. Terus tiba-tiba di depan udah ada kayak orang rambut panjang baju putih gitu. Bener-bener kayak orang diterkam gimana tuh, kayak aku kan tidur, itu orangnya tuh di atas kayak gini. Di atas badanmu berarti? Iya. Hai, kembali lagi di Depot Channel, yaitu channel YouTube-nya Dewata Podcast. Kali ini di Dewata Podcast kedatangan bintang tamu seorang TikToker berarti namanya ya? Iya. Atau seleb TikTok yang akan membagikan tentang pengalaman misterinya. Nah, silahkan dikenalkan dulu dirinya. Perkenalkan, nama saya Agung Diah, asal Siangan Gianyar. Saya umurnya baru 18 tahun. Oh, muda sekali ya. Iya, tahun ini baru 19. Iya. Sekarang ada, berarti panggilannya siapa? Gung Diah aja. Gung Diah Diah. boleh, Diah boleh. Oke, jadi panggilannya dengan Gung Diah ini akan membagikan, katanya ada pengalaman-pengalaman misteri ya. Iya, Share dulu SD. dari SD pengalaman misterinya. Iya. Nah, Gung Diah ini akan membagikan pengalaman misterinya. Silahkan Gung Diah ceritakan. Nah kan dulu SD tuh kayak kelas 6 deh kalau nggak salah kan. Nah kan apa namanya, kan sempet kan dikasih tahu dulu katanya nggak boleh bersiul gitu kan malam-malam. Terus Gung itu kan ya siul lah, coba siul malam-malam Oh, itu kan. nantangin. Iya, itu terus ayah aku, ajungku bilang, ngapain siul malam-malam, nggak boleh gitu katanya. Ya udah berhenti kan. Habis itu kan dulu aku SD itu tidur sama ajungku kan. Udah gitu kebangun lah jam 2 kayak kalau nggak salah jam 2 pagi itu. Terus tiba-tiba di depan udah ada kayak orang rambut panjang baju putih gitu. Bener-bener kayak orang diterkam gimana tuh, kayak aku kan tidur, itu orangnya tuh di atas kayak gini. Di atas badanmu berarti? Iya. Kayak siapa ya? Aku terus lihat kan itu udah gerak nggak berani, ngomong nggak berani kan, padahal ajungku tidur di samping kan. Udah gitu tak tarik selimut karena nggak berani kan, tarik selimut, tutup kepala, langsung bangunin ajung. Habis itu hilang, dia nggak ada. Emang katanya emang di rumahku emang ada itu. Ada yang nungguin. Iya, karena dulu ajungku juga sempat pas apa namanya, pas ajungku masih apa namanya, Kecil? iya, dewasa gitulah. Nah, ABG lah? Iya, itu dah kan di angkul-angkulnya aku itu sebelum dibenerin. Angkul-angkulnya kan dulu belum dibenerkan. Itu tuh angkul-angkul tuh kayak tempat pintu masuk gitu iya, kan? pintu masuk itu udah. Kan ajungku jam 6 sore itu kan diam di luar angkul-angkulnya itu, tempat masuknya itu. Terusan kakinya ajungku tiba-tiba dingin. Dingin, ternyata depannya tuh ada itu. Cuma ya ajung biasa aja, kayak kan kita nggak ganggu, ngapain takut gitu kan, ya udah gitu. Terus waktu itu kan kakakku nikah, kakak sepupu kan nikah, terusan aku sama saudaraku. Nah kan aku pulangnya tuh jam 12 malam kan. Lewatin, emang ada kayak tebel tuh apa sih? Tebel kebun? Ya, lewatin kebun. itu dah. Nah itu dah. Terusan kan ada pohon jepun itu kan. Nah, temanku itu lihat itu lagi di sana. Sosok yang sama, Iya. kayak tindihin kamu itu. Iya, itu udah langsung lari dong kita, ketakutan. Aku juga udah merinding kan lewat sana jam 12 malam. Ya udah cerita lah, habis itu di chat bilang dia lihat kayak gini gitu. Tak bilang ya emang yang Gung lihat tuh emang aku juga pernah lihat dulu, tak gituin secara langsung lagi, tak gituin. Terusan ya terus dia suruh terus berdoa, aku terus berdoa. Terus sempet sih setiap mimpi tuh kayak itu ada terus gitu tahu. Datangin, nggak pernah ditanyain? Nggak pernah, aku nggak pernah ngomong sama orang tua, nggak berani. Takut nggak dipercayain. Terus loh, buktinya ada larangan nggak boleh siul-siul itu? Iya sih, cuma berarti kan orang tua percaya kan ya? Percaya mungkin ya biar nggak akunya takut, makanya dia nggak pura-pura nggak percaya gitu kan.
gitu. Soalnya kayak aku tuh mimpi itu kayak, kan aku posisinya tidur tuh kayak gimana di mimpi aku kan. Terus dia tiba-tiba ikut tidur di sampingku gitu. Iya, Itu berarti laki-laki, cewek kayaknya. cewek, Iya, rambut panjang, baju putih. rambut panjang, baju putih. Iya. Tante Ki bukan? Enggak ada, karena di rumah itu nggak ada pakai rambut panjang. Semua pakai rambut Enggak, pendek. maksudnya Tante K itu. Oh, nggak tahu. Ya, tapi kalau misalnya di rumah Bali kan jarang kan? Iya, tapi kayaknya emang setiap rumah tuh kayaknya ada deh. Iya, setiap rumah sih ada, tapi kalau misalnya sampai ada penampakan, kalau setahu aku ya kalau misalnya rumah di Bali tuh kalau sampai ada penampakan kayak gini-gini sebaiknya ditanyain deh Iya sih. ke Cuma orang aku yang belum mumpuni lah. pernah sih cerita, semua orang tua tuh nggak percaya sama cerita aku. Nggak percaya kan, asing ada apa gitu katanya ajungku. Ya udah, males juga cerita kalau nggak dipercayain kan. Ya udah diem aja, paling cerita sama temenku juga ya kayak gimana ya, dia tuh emang sering-sering itulah ngerasain kayak gitu. Gitu. Enggak, kalau misalnya kata temennya gimana? Ya beda lah hawanya. Hawa di rumah ya? Karena dulu pernah kan, emang kita dari kecil bareng-bareng kan dulu. Jam 12 siang itu bener-bener pas kan pulang dari supermarket kan. Jalan kaki karena deket sama rumah kan. Terusan dengar orang nangis di gudang rumahku. Gudang rumah? Iya. Dengar orang nangis, langsung lah kita lari. Kayak emang bener ada deh. Kayak dia tuh diam di penunggu karang kalau nggak salah. Diam di penunggu karang? Iya. Soalnya kamarku deket sama itu penunggu karangnya. Berarti maksudnya kan biasanya kan kalau penunggu karang kan tidak Iya sih. seketara itu kan? Tapi emang katanya emang ada. Ada Iya. ya. Kalau pengalaman sebelum-sebelumnya gimana? Sebelumnya enggak. Nggak Itu pernah? aja. Iya. Tapi kalau sampai sekarang ada? Ya sampai sekarang cuma di mimpi aja sih. Kalau langsung tuh nggak pernah. Cuma ngerasain ya. Iya. Ngerasain karena kan baru-baru ini kakekku meninggal kan. Itu udah beda banget, soalnya kan aku tidurnya di samping kamar kakekku. Ya hawanya beda aja sih. Bedanya gimana? Ya beda lah. Pokoknya kayak mau ke kamar mandi itu, padahal kamar mandi itu kan deket banget sama kamar kan. Nggak berani sendiri, harus ditemenin sama adik gitu. Bener-bener kayak Takut gitu iya, ya? takut. Meninggalnya di kamar itu? Nggak di rumah sakit sih, cuma kan kenangannya banyak di kamar itu. Ya, I see. Gitu. Jadi itu berarti dari dulu sampai orang tua pun juga pernah lihat apa yang tadi sosok Iya, penunggu orang itu. tua, ya. Terus kalau dari kakek gimana ceritanya? Kalau kakek sih nggak tahu, saya nggak pernah nanya, nggak pernah cerita. Tak simpen sendiri aja, gitu ngomong sama adik atau nggak sama saudaranya aja gitu. Karena kan sefrekuensi sama saudaraku juga gimana ya, kayak ya kalau setiap kemana tuh pasti ngerasa sama kayak aku gitu loh, ngerasa masalah. Karena dia tuh juga sering diganggu gitu. Terus kalau kata Ajungnya Gong gimana? Kan katanya pengalaman waktu kecil juga pernah ngeliat kan? Terus Itu yang cerita sih nenek aku. oh Iya, katanya pas Ajungnya turun tuh itu udah dia kan kakinya tuh dingin, terus ternyata di depannya dia tuh ada cewek duduk. Karena Ajungku nggak ngeh gitu loh. Nah didiemin, tapi dalam hati udah tahu itu apa, tapi diam aja gitu kan. Soalnya kan kita nggak ganggu, nggak masalah kan orang nggak ganggu gitu. Iya sih, aneh aja sih sebenarnya kalau sampai penunggu karang suatu rumah, apalagi secara kita rumah Bali, Iya. sampai menunjukkan diri itu loh. Iya. Aku aja kadang takut tuh, mimpi kok terus aku sampai aku cerita sama temennya, sama saudaraku, kok terus Gongnya aja ya yang diganggu, kenapa nggak adiknya aku aja yang diganggu di mimpi, kok terus aku aja gitu. Disuruh ngasih harapan ke mana, ke penunggu karangnya.
Berarti maksudnya tiap hari nggak ada mau Banten. Membanten sih setiap hari, cuma kayak ngatur rarap tuh emang nggak pernah di Penunggu Karang, cuma membanten biasa aja gitu. Iya, larapan kayak kopi gitu nggak ya? Nggak. Tapi kalau sudah di Banten Rarapan kayak gitu, nggak ganggu. Gitu, nggak tahu aku. Iya. Bagus. Terus ada pengalaman apa lagi? Itu aja sih, pernah juga apa namanya, di Puri Pusat. Kan Puri aku pisah nih sama Puri saudaraku tuh. Tapi satu desa, cuma beda tempat aja. Di Siangan itu? Iya, di Siangan. Kan aku tuh ngajar nari, kan aku emang guru nari di sanggar aku kan. Guru nari? Iya, Terus? guru nari. Terus kan kita punya grup nari kan. Itu tuh kan narinya tuh latihannya tuh setiap biasanya sore sampai malam kan. Nah waktu itu pas ada pemotretan nari legong kan, aku latihan lah malam-malam sama saudara sama temenku. Itu udah. Terus pas banget itu Kajang Kliwon kan, aku nggak ngeh juga pas Kajang Kliwon. Emang rumah yang di sana tuh emang gitu. Agak-agak lah ya. Ya emang. Oh emang. Emang banyak itu juga. Terus apa namanya? Terus kayak aku ngedenger ada orang jalan di sana. Ada orang jalan, kedengaran banget sih, bener-bener kedengaran. Pas banget waktu itu hujan kan, kayak ada orang jalan. Terus saudaraku tuh lihat orang tinggi di, kan ada bale itu kan, bale di belakang bale itu kan kayak kebun tuh kan, kebun ada pohon pisang. Itu udah dia lihat di sana ada orang nengok gitu. Gitu, emang di sana emang kayak gitu. Aku udah tahu sih di sana kayak gitu. Makanya kalau misalnya ke Purinya di sana tuh nggak dikasih sembarangan minta makanan gitu ke sana. Karena takutnya gini. Ya, karena emang ada gitu di sana. Tapi kan bukannya maksudnya rumah rajin dibantenin, terus kita sembahyang masa usah diganggu juga kan? Biasanya ya kalau untuk yang nggak jahat mungkin. Atau gue gini menarik emang kayak gitu-gitu? Enggak soalnya yang aku sama saudara aku sih sering ngalamin kayak gitu. Tapi yang paling sering saudaraku diganggu, di kamarnya diganggu juga, diketok-ketok pintunya gitu. Saudara yang di Puri lagi satu ini. Iya. Tapi nggak pernah nanyain juga? Enggak. Kalau dia mungkin sering cerita sama ayahnya kemangku. Gitu. Emang ada yang ganggu dia sih. Emang ada yang usil sama dia gitu. Iya, I see. Temanku juga sering lihat di sana. Waktu kan di Puri Pusat tuh baru-baru buat rumah tingkat kan. Itu temenku lihat di sana di rumah tingkat tuh kan ada kursi tuh kayak baru-baru membangun tuh kan. Ada kursi di atas itu, lihat ada orang cewek lewat. Orang cewek lewat gitu. Kaget dong dia, langsung kabur langsung dia keluar. Itu emang serem banget di sana. Kadang jam segini tuh sendiri di sana emang nggak berani. Siang loh, Iya, nggak berani siang juga. nggak berani sendiri di luar. Beda banget hawanya di sana soalnya. Kalau di sini hawanya gimana? Biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Terbuka soalnya. Iya. Kalau di sana tertutup. Iya. Ya sih emang sih kadang apa ya, kalau kita ngelihat-lihat kayak gitu tuh serem, tapi seru. Ya kan, tapi takut. Tapi nagihin. Iya kan? Udahlah nggak usah, nggak berani. kayak kencing aja nggak berani sendiri. Lah, terus kalau misalnya kebelet, ya harus bangunin adik. nggak pakai pispot ya berarti ya? Ya nggak berani kayak ngambil air gitu, nggak berani sendiri. Iya ngerti. Terus Gung ada pengalaman apa lagi? Cuma itu aja sih, ngerasain hal-hal kayak gitu aja. Sekarang gini, kan bagaimana tanggapannya Gung Diah tentang fenomena penampakan seperti itu? Takut lah. Apa enggak, maksudnya apa tidak merasa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh
anggaplah berarti kan termasuk dalam golongan wong samar lah ya. Apa tidak kepikiran ada yang ingin mereka sampaikan selain cuma minta harapan itu aja? Mungkin ada, tapi kan kayak aku nggak tahu kan gitu loh. Mungkin iya kayaknya, karena firasatku emang kayak gitu. Mungkin ada mau ngomong sesuatu, tapi akunya yang nggak berani gitu. Coba aja tanya, mimpi, tanya aja langsung. Gitu. Iya, kan di mimpi harus berani. Nggak berani. Iya, soalnya kan kali kan katanya gue kan guru nari kan. Siapa tahu belum ngambil taksu penari, nggak tahu kan. Gitu ya. Karena kan guru penari yang benar-benar penari itu kan nggak gini kan. Aku baru tahu. Ya nggak, ini kalau dilihat dari sisi budaya Bali ya biasanya kan seperti itu biasanya. Nggak tahu juga kalau misalnya di daerah desa Siangan sana gimana gitu kan, sebaiknya supaya maksudnya kalau Gung Dia sudah mulai merasa terganggu, nggak ada salahnya ditanyakan gitu. Iya sih. Siapa tahu maksudnya nanti ke depannya bisa ada yang lebih baik lagi gitu. Tapi akhir-akhir ini udah nggak pernah diganggu sih. Udah jarang. Kalau waktu itu ya sering di mimpi aja. Tuh, tapi sekarang udah nggak sih. Bagus lah. Iya bagus, itu bagus. Ya tapi nanti kalau misalnya lagi sekali ditanyain gitu, Iya. sebaiknya sih langsung supaya maksudnya ke depannya lebih tenang kayak gitu. Iya sih sebenarnya. Oke, sekarang Gung Dia ada apa? Ada yang maksudnya masih ada cerita lagi? Nggak ada sih, cuma itu aja pengalamannya. Cuma ya ngerasain hal-hal aneh aja. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman Depot Channel? Intinya kalau misalnya selagi kalian nggak diganggu tuh sama yang gitu-gitu itu, nggak usah takut sebenarnya. Karena kan kita tuh nggak mengganggu dia. Iya. Bener kan? Ya udah nggak usah merasa, semakin kita takut ya semakin senang mereka ganggu kita gitu. Ya gitu aja sih. Tapi kenyataannya takut. Kenyataannya takut. Tapi untungnya nggak diganggu ya. kalau dulu ya takut banget, tapi sekarang kayak udah biasa, orang kita nggak ganggu kan. Gitu, nggak ganggu ngapain juga takut itu. Tapi kan kayak sekarang pulang kampus tuh kan malam-malam kan. Biasain aja, biasain jalan biasa. Ya, lama-lama ya udahlah. Iya, lama-lama ya udahlah. Anggap bagian keluarga juga kan. Iya, iya bener. Soalnya kan aku nggak ada ganggu kan. Iya. Jadinya nggak, biasain aja lah. Mungkin dia mau temenan sama aku mungkin. Oke. Berarti Gung Dia sudah tidak ada pengalaman lain lagi yang diceritakan? Nggak ada. Cuma itu aja pengalaman aku. Oke deh. Terima kasih atas kedatangan Gung Dia di Depot Channel ini. Semoga kedepannya kalau Gung Dia ada pengalaman yang baru lagi ya, serem-serem, datang lagi kabarin kami ya. Ya dan buat teman-teman Depot Channel juga, kalau misalnya kalian ada pengalaman yang mau diceritakan, silahkan hubungin kami melalui DM lewat di Instagram Dewata Podcast. Kalian bisa DM di sana menceritakan tentang pengalaman kalian. Nanti tim dari Dewata Podcast akan menghubungin kalian. Ada souvenir dari kami Dewata Podcast. Jadi sebagai tanda terima kasih kami karena sudah mau hadir di Dewata Podcast jauh-jauh dari Gianyar, sudah mau menjadi bintang tamu. Kami senang banget gitu loh. Ini, sorry. Iya, lupa. Ini, silahkan diterima souvenirnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kedatangannya Gung Dia dan terima kasih atas teman-teman Depot Channel. Bye-bye.